Nya. Orang yang di belakang kita itu sepertinya Pak Raden ya? Pak Raden, aduh, yo kecoh kuat. Itu acting. Sekarang bukan acting lagi. Kita punya kreasi kok dibatasi. Saya kok tidak dapat kenikmatan apa-apa dari apa yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, Cepet dulu dong. Meimar nasi goreng met een gebakken ei. Wat sambal en wat kroepel en een goed glas bier erbij. Se. Ini katanya mau ada apa itu namanya? Talk show. Yang namanya Nak Alvin ini maunya apa ini? Masa sepi begini? Aduh. Wah, Pak Raden udah datang. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Termasuk baik. Termasuk baik. Ditunggu dari tadi. Kalau kita dengar suaranya ya, saya yakin penonton di rumah pasti sudah nggak asing lagi dengan sahabat Jas Alvin, Raden Mas Singo Menggolo Jalmowono, Dr. Andes Suyadi atau Pak Raden. Betul toh, Pak? Hampir betul. Monggo duduk, Pak, silakan duduk. Boleh. Ya. Boleh. Kumat entuknya. Terima kasih, boleh duduk. Silakan, Pak, silakan. Iya, waduh, terima kasih. Pak Raden sudah hadir bersama kita di sini, tapi untuk lebih kita merefresh memori kita semua, karena di tahun 80-an, siapa yang nggak kenal Mas Rial Si Ungil dan tokoh sosok Pak Raden ini. Tapi belakangan sempat menghilang beritanya, lalu tiba-tiba muncul lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan dulu yang berikut ini, silakan. Pimpah, unyil kucing. Generasi yang tumbuh di tahun 80-an tentu masih ingat dengan boneka Si Ungil. Sebuah serial televisi anak-anak yang bertemakan pendidikan, tapi tidak terlepas dari unsur hiburan. Ungil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, dan Pak Raden. Di antaranya merupakan tokoh sentral dalam serial produksi Perum Produksi Film Negara atau PFN. Terlepas dari tidak adanya tontonan alternatif pada masa itu, boneka Si Ungil menyampaikan pesan yang baik bagi anak-anak maupun masyarakat penikmat serial ini. Masing-masing karakter dalam tokoh boneka itu sangat kuat, sekalipun mengisipkan beragam pesan seperti isu-isu multikultural dan toleransi beragama, namun tidak mengesampingkan aspek pada pendidikan anak. Sampai di sini dulu, teman-teman. Merdeka. Merdekanya itu nggak ketinggalan ya, Pak, terakhir. Oh, harus merdeka. Pak Raden, 80 tahunan ya, Pak. 80 tahun ya, Pak. Usianya. Kalau menurut perhitungan Masehi memang sedikit lagi 80. Tapi kalau menurut perhitungan tahun Jawa sudah 82 loh. 82. Suaranya masih menggelegar, semangat masih energik nih, Pak. Iki piye, Pak? Nah, ini. Mungkin karena saya suka makan iwak peyek. Ada betulnya ya, memiliki stamina dan energi. Tapi jangan lupa ini loh yang namanya encok ini. Kalau dulu Pak Raden aduh yo kecoh kuat. Itu acting. Sekarang bukan acting lagi. Ya maklum usia. Setelah apa ya, Pak, kalau kita bilang ya, 3 dekade sempat menghilang. Nggak begitu terdengar lagi. Tiba-tiba sosok nama Pak Raden ini muncul, Pak. Mencuat kembali. Dan jadi obrolan di media-media. Apa yang sebetulnya terjadi nih, Pak Raden? Oh, yang banyak dibicarakan di media itu. Iya. Hal biasa. Sebagai seniman kan ingin bahwa dia itu dihargai, bahwa dia bisa berkarya dan ya memanfaatkan karyanya itu saja. Hanya itu. Itu keinginan Pak itu ya. Berarti tentang apa, royalti, hak cipta itu ya, Pak? Ya, bagaimana ya? Tapi sebetulnya kalau yang namanya hak cipta, begitu kita berbuat sesuatu ya, langsung hak cipta itu jadi miliknya. Cuma kali ini ya sudah terlanjur dipakai oleh instansi lain sehingga saya mau apa-apa sudah tidak bisa. Itu gak enak kan? Iya.
Mungkin kita punya kreasi kok dibatasi. Tapi sudah ketemu jalan keluar. Wadah, Jalan jalannya tengah banyak. atau bagaimana supaya apa kegundahan dari seorang Pak Raden ini bisa teratasi dengan lebih. Itu hikmahnya punya teman. Yang apa itu, yang mendukung, yang mendorong, yang melindungi itu banyak. Tapi memang ada lampu hijau atau ke arah yang lebih apa ya, mengenakan kedua belah pihak. Ada. Ada ya. Saya sendiri ya merasa bahwa hubungan saya dengan produser yang membuat Unyil itu begitu baik, dan saya tidak akan mau kalau hubungan itu jadi jelek ya. Cuma saya minta supaya ya ada win-win solution antara kami. Pak, kembali sedikit lagi ke yang tadi saya tanyakan, yang dibicarakan orang, media dan lain-lain ya Pak ya. Kabarnya sudah ada jalan tengah yang ditawarkan oleh Menteri BUMN, apa bagaimana tuh Pak sebetulnya jalan tengah? Dengan pendapatan per bulan atas ini apa benar? Apa benar tuh Pak? Pokoknya yang ada di media itu banyak yang tidak benar ya. Iya. Memang ditawarkan, tapi kalau sudah diberikan sekian itu artinya sudah proses memang. berhenti ya. Makanya Jadi jangan hanya dulu, berita jangan sebetulnya. dulu. Betul. Nanti saja kalau sudah semuanya beres baru boleh. Jangan terima apa-apa dulu, jangan tekan apa-apa dulu. Pak Raden, apa yang Pak Raden rasakan setelah sekian lama, kemudian kita nggak bilang end up ya Pak, nggak bilang akhirnya begini, tapi mau nggak mau memang kita melihat kenyataan seperti ini yang terjadi. Biasa saja. Cuma ya itu, kalau kita memiliki sesuatu, kita kan ingin menikmatinya. Nah, itu yang saya rasakan, saya kok tidak dapat kenikmatan apa-apa dari apa yang sudah saya lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Nah, itu. Tapi kenapa baru sekarang Pak terpikirkan itu? Sebetulnya sudah lama terpikirkan. Cuma mungkin karena saya berjalan sendiri, ya. Jadi selalu mentok. Itu hikmahnya punya teman. Sekarang teman saya banyak, termasuk Anda, mudah-mudahan. Amin, insya Allah ya Pak. Pak katanya masih suka dongeng nih. Oh, Masih dongeng. saya ini cari makannya dengan dongeng dan melukis. Nah, coba ceritakan Pak, dongeng, melukis kapan? Seperti apa nih kegiatan Bapak akhir-akhir ini, belakangan ini lagi? Saya ini aslinya perupa ya. Jadi dari Pak Raden ya nyambi. Justru awalnya nyambi ya Pak? Ya lama-lama karena suara saya dipakai ya mau tidak mau ya. Suara saya dipakai untuk ngisi suaranya Pak Raden. Nah itu ada risikonya. Nanti kalau dipanggil oleh anak-anak ingin tahu apa ya, Unyil, Pak Ogar dan sebagainya. Kalau tampil di depan anak-anak, ya ini wajah yang jelek ini harus dicoret-coret, dipakai belangkon dan sebagainya. Mau tidak mau ya. So you do your own makeup ya? Sendiri mengerjakan makeup ya? Iya. Ini kumisnya bentuknya luar biasa Pak. Dan Ya, fenomenal. Ini semua disesuaikan dengan bentuk bonekanya ya. Iya, tentu. Di awal penampilan sebagai Pak Raden ya, saya sambil memikir nonton bonekanya. Tapi Pak Raden itu karakternya selalu agak galak, terkesan itu ya Pak? Nah, memang ini ya harus. Coba kita dengarkan Pak karakter galaknya sedikit Pak, gaya galaknya Pak Raden tuh. Ini temannya Unya ya? Pasti temannya Unya yang suka ambil jambu saya. Belum pernah diterapuk. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Just Out.